Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah fi sirri walaniyah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, dan semoga ini menjadi bagian dari amal soleh, amal kebaikan kita semua bersama-sama bertolabul ilmi, dan semoga ini menjadi salah satu jalan kita untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi, man salaka tariqan yaltalmisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang bab menjaga suatu amal kebaikan biar tetap berlangsung. Coba dibuka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nahl ayat yang ke-92. Ini materi tentang bab menjaga keberlangsungannya amal soleh. Sudah ada yang ketemu, Pak? Surat An-Nahl ayat 92. Kalau di dalam buku Riyadhus Shalihin itu ada ya, dalam bab tentang menjaga keberlangsungannya amal soleh. Ada yang ketemu, Pak? Dah ketemu, Pak? Coba baca, Pak. An-Nahl ayat 92. Surah An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqaddat ghuslaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu seperti seorang wanita yang telah memintal benang menjadi sebuah baju, sebuah pakaian yang dipintal dengan kuat, angkasa kemudian terurai, bercerai-berai kembali. Intinya apa? Jangan sampai suatu amal yang sudah berlangsung sekian lama, sekian waktu ya, karena ketidak istiqomahan kita, karena kefuturan kita, sehingga amal itu bercerai kembali karena tidak konsisten, tidak ada dawam, tidak berlanjut. Coba buka surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Surah Al-Hadid dibacakan ya, surat Al-Hadid ayat yang ke-16.
Ya. Ya, artinya Pak. Artinya Pak, artinya. Belum dibahas waktunya bagi orang-orang yang beriman secara betul mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah dibawakan kepada mereka dan janganlah mereka berlaku seperti orang yang telah menerima kitab itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang hingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ya. Ayat ini menjadi sebab berapa orang tabi'in kembali ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk seorang tabi'in mulia, Abdullah ibnu Mubarak, sigoru tabi'in. Termasuk juga Fudail bin Iyad yang dulu seorang perampok ya. Akhirnya mendengar ayat ini, alam yakni lilladzina amanu ang takhsha'a qulubuhum ang dzikrillah wa nazal haq. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Apa belum tiba saatnya bagi orang yang tunduk hatinya untuk menerima kebenaran. Maka ayat ini tatkala Fudail bin Iyad mendengar itu ya, beliau kemudian langsung ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Abdullah ibnu Mubarak, seorang sigoru tabi'in yang mendapat julukan Amirul Mukminin hadis, orang yang menjadi pemimpin para penghafal hadis, yang beliau juga mengarang kitab Al-Zuhud itu ya, Masya Allah. Beliau menjadi orang yang sempurna. Jadi Abdullah bin Mubarak itu seorang yang sangat luar biasa. Luar biasa itu apa? Luar biasanya beliau ini, beliau dari segi harta, beliau orang berharta. Hartanya Masya Allah ya, melimpah. Beliau pernah mengajak 5 orang untuk berangkat haji dari kota beliau yang sekarang masuk wilayah Irak ya. Dari sana ya, padahal kota beliau malah lebih dari Wara'un Nahar ya. Dari Irak masih menyeberangi sungai Tigris ya. Ini Masya Allah, beliau ini mengajak tetangganya untuk berangkat umroh, untuk haji ya, 50 orang, uangnya dikumpulkan kepada beliau. Jadi uangnya itu apa? Dikumpulkan, dimintai karena beliau panitianya, berangkat sampai Baghdad suruh belanja ya, Irak ya. Sampai berangkat ke Mekah haji ya. Pulang selesai haji suruh belanja di Mekah ke Madinah ya. Pulang sampai rumah dikasih amplop Pak, satu-satu. Ternyata dibuka itu isi amplopnya adalah uang yang kemarin untuk patungan. Berarti murni yang membiayai beliau. Itulah seorang sahabat mulia, seorang tabi'in sighar, Abdullah ibnu Mubarak. Soal harta. Belum lagi soal yang lain. Karena hidupnya cuma dagang, ya, mencari ilmu, haji dan berjihad fisabilillah. Pernah suatu ketika Muhammad bin Qasim menyertai Abdullah bin Mubarak dalam sesuatu peperangan di Syam. Itu ribat, berjaga di perbatasan. Di sampai suatu tempat, Abdullah bin Mubarak ini dijamu, Pak, dijamu makan. Maka tatkala di tengah-tengah makan itu, lampu itu padam. Ya, api itu padam, penerangan itu. Tatkala api itu menyala lagi, menerangi semua yang makan itu, mereka melihat wajah Abdullah bin Mubarak itu sudah basah dengan air mata. Maka Muhammad bin Qasim mengatakan, bisa jadi. Tatkala dia dalam kondisi gelap itu, dia ingat hari kiamat. Masya Allah ya. Pantas kalau dia haji, manusia ikut haji. Ya. Kalau dia berjihad fisabilillah, manusia ikut semua kepada beliau. Ini keutamaan Ibnu Mubarak. Dulu tatkala perang zaman dulu itu modelnya mubarizin, Pak. Mubarizin itu perang tanding dulu.
seorang muslim maju ya, yang dari pihak musuh satu ya, perang tanding, menang musuhnya. Kemudian majulah orang yang pakai topeng, Pak, bertempur di situ. Mengalahkan lebih daripada 7 orang pahlawan mereka yang perang tanding itu. Tatkala ada seorang yang melihat, dia membuka topengnya, kelihatan ternyata itu adalah Abdullah ibnu Mubarak. Masya Allah, seorang yang luar biasa. Pernah suatu ketika ada seorang ya yang punya hutang 10.000 dinar. Punya hutang 10.000 dinar ya. Orang itu biasanya ngaji dengan Abdullah Mubarak, tidak berangkat ngaji karena dia punya hutang. Tiba-tiba orang itu sudah terlunasi hutangnya. Dan Abdullah Mubarak ternyata yang melunasi beliau. Tatkala beliau meninggal baru yang dihutang itu bilang. Maka para ulama mengatakan bisa jadi Abdullah Mubarak itu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak amal yang dia sembunyikan. Maka kalau kita bisa konsisten menyembunyikan suatu amal soleh, mendawamkan, dan kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga ini menjadi amal yang paling ikhlas dalam diri kita, yang suatu saat kita minta kepada Allah sebagai tawasul kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, atau ini menjadi penyebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka lazimilah. Maka para ulama mengatakan kenapa Abdullah ibnu Mubarak ini diutamakan atas kebanyakan orang? Karena banyak amal yang tersembunyi dalam dirinya, batinnya lebih baik daripada dohirnya. Ya angel Pak. Ini batinnya itu lebih baik dari dohir itu susah. Kebanyakan itu lebih baik dohirnya daripada batinnya. Ya. Yang tersembunyi lebih banyak, lebih baik daripada apa yang beliau lihatkan. Masya Allah, ini Abdullah ibnu Mubarak, seorang yang luar biasa. Belum terkenal dengan sebenarnya waroknya. Nah, warok ya. Warok itu tarku malayak nih, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Abdul Mubarak itu punya merpati, Pak. Ya. Merpatinya itu beliau berazam tidak mau makan daging merpati milik dirinya. Gara-gara dia melihat merpatinya kawin dengan merpati tetangganya. Dia khawatir, dia ragu apakah tetangga itu ngasih makan merpatinya itu dengan makanan yang halal. Ini Masya Allah, dia tinggalkan subhat. Padahal itu belum tentu subhat. Warok itu bukan masuk ke dalam fikih, Pak. Kalau masuk fikih susah ya, masuk ke dalam akhlak ya, akhlak. Karena fikih itu harus ada dalilnya. Masya Allah. Ini Abdul Mubarak. Ini orang yang luar biasa sehingga beliau memiliki banyak keutamaan karena memang memiliki amal-amal soleh yang itu beliau langgengkan, yang beliau teruskan. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah engkau seperti orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Ya, min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan telah berlalu masa yang lama, faqasat qulubuhum, kemudian hatinya mengeras. Ya, jangan sampai, Pak. Jangan sampai karena kita berlalu waktu yang lama, dulu kita termasuk orang yang baik, orang yang soleh, tapi karena tergerus dengan panjangnya waktu, keistiqomahan kita luntur. Nah, ini kita selalu berdoa kepada Allah SWT diberi kekuatan, keistiqomahan, ya, diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk bisa beramal soleh. Minta kepada Allah digerakkan hatinya untuk menuju ketaatan. Kalau bukan yang menggerakkan Allah, tidak akan mungkin kita mampu hari ini. Karena apa? Panjangnya waktu. Ya. Banyak orang yang futur, orang yang berjatuhan. Banyak kasus di kalangan sahabat ada yang murtad padahal sabiqunal awalun, ya, yaitu Ubaidah bin Jahsin, ya. Ubaidah bin Jahsin menjadi sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah yang kedua. Padahal Nabi saja tidak berangkat ke Habasyah, ke Madinah. Sebelum Madinah ada 2 kali hijrah, yaitu hijrah Habasyah pertama dipimpin oleh sahabat mulia Utsman bin Affan, dan hijrah ke Habasyah kedua. Yang pertama itu pada tahun 4 kenabian,
Berarti Nabi juga nggak ikut ke negara Ethiopia sana, sekitar 1000 kilo dari Mekah, melewati Yaman, dari Hadramaut nyebrang ke Selat Air Mata sampai ke negeri Habasyah, itu negeri Ethiopia yang dipimpin oleh seorang raja yang adil, namanya Raja Najasyi, nama aslinya Asomah Ibnu Abjar. Nah ini ya, Masya Allah. Tahun 7 kenabian, Nabi memberangkatkan kafilah kedua. Karena yang pertama itu nggak berhasil, kembali lagi. Karena dia mengira orang-orang musyrik Quraisy sudah tobat, ternyata belum. Ya. Diberangkatkan lagi tahun 7 kenabian, dipimpin oleh sahabat mulia Ja'far bin Abi Thalib. Ya, disitulah ikut juga seorang sahabat mulia Ubaidah bin Jahsin bersama istrinya namanya Romlah atau disebut Umi Habibah, anaknya Abu Sufyan yang bapaknya menjadi dedengkotnya orang Quraisy nomor 2 setelah Abu Jahal. Setelah Abu Jahal meninggal, dia menjadi orang yang pertama. Istrinya namanya Hindun yang makan hatinya Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, mentah-mentah. Punya anak beriman, ya. Namanya apa? Romlah. Ternyata Romlah bersama suaminya Ubaidah bin Jahsin. Ubaidah itu juga punya saudara yang mulia Abdullah bin Jahsin yang saya di Uhud. Punya adik namanya Hamnah bin Jahsin yang menikah dengan Mus'ab bin Umair. Punya adik lagi namanya Zainab binti Jahsin yang menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masya Allah ya, dua-duanya itu mulia, Pak. Tapi sampai Ethiopia murtad. Itu beda bin Jahsin, istrinya enggak. Murtad gara-gara jatuh cinta dengan wanita Ethiopia. Padahal wong Ethiopia wong Arab iki ayu ndi Pak jenenge. Tapi wong jenenge gula Jawa rasa coklat ya. Karena saling ketemu lihat akhirnya dipengaruhi setan. Akhirnya cerai dengan istrinya, kemudian istrinya menikah dengan Nabi dengan cara Nabi mengirim surat. Karena jauh antara Madinah dan Ethiopia jauh, Pak. Dikirimi surat melamar dan Nabi menikah dengan surat. Jadi jangan nikah pakai WA ya boleh, Pak. Nikah pakai apa? Video call boleh, tapi rasopan. Masa omahe kandangan atau video callan ya. Sah-sah aja, tapi enggak kurang sopan. Maka ya oleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Masya Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqassat qulubuhum. Maka jangan kita berbangga dengan iman kita, dengan amal perbuatan kita, karena semua belum tahu akhirnya. Maka mari banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutupnya adalah husnul khotimah. Karena kita nggak tahu makar Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Amru ibni As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallam ya Abdullah la takun misla fulanin kana yaqumul laila fatarraka qiyamal laili. Dari sahabat mulia Abdullah bin Amru bin As, anak dari seorang sahabat mulia Amru bin As. Maka dia termasuk Ubaidullah. Ubaidullah itu apa? Orang yang punya nama depannya Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Ada Abdullah bin Mas'ud, ya. Ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar, ya. Ada Abdullah bin Amru bin As. Ini ya. Ada yang kelima Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah semua ya. Bu'an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala sallam. Maka Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, ini Abdullah ya. Abdullah ini seorang ya, seorang apa? Seorang sahabat Nabi yang pernah dilaporkan ayahnya. Ingat ya, sahabat Nabi pernah dilaporkan ayahnya gara-gara dia menikah tapi tidak menyentuh istrinya. Karena apa? Siang puasa, malam sholat malam, Masya Allah. Maka dilaporkan ini perbuatan ini menyimpang. Ayahnya melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi, ya.
saya juga puasa dan juga tidur ya. Disuruh sebagaimana sholatnya Nabi Daud ya. Sholat di pertengahan malam. Dan diminta kepada Nabi SAW puasa 1 minggu, puasa dalam 1 bulan 6 hari ya, 6 hari. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Kemudian Nabi mengatakan, kalau engkau mampu puasa sebulan 6 hari, maka puasalah Yaumul Bid ya. Ditawari supaya Yaumul Bid dulu. Ya Rasulullah, saya mampu. Jadi Yaumul Bid kan 13, 14, 15. Kalau begitu puasa 1 bulan 6 hari. Karena dia seorang pemuda, saya lebih mampu dan saya mampu lebih daripada itu. Anda bisa mendapati di kalangan kita hari ini orang yang menawar suatu amal soleh dengan tawaran lebih tinggi, Pak. Ini biasanya jenengan ditawari, ada peraturan di kampung mungkin diwajibkan puasa Senin Kemis, mungkin jangan tawar, saya mampunya Senin saja. Biasanya orang menawar di bawah, Pak. Seperti dengan jual beli itu, dagang ya, ada yang jual sepeda motor, pasti ditawar harga di bawah. Kalau mintanya Vario 2017, mintanya 16 juta, ditawar berapa? 14 juta. Tawar, Pak, kan di bawah. Tapi sahabat tidak, Pak, menawar di atas. Ditawari Nabi puasa sebulan 3 hari, enggak mau. Ditawari Nabi puasa sebulan 6 hari, maka dia masih menawar, ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu puasalah 1 hari, berbuka 1 hari, karena tidak ada lain, seperti itu. Akhirnya beliau melaksanakan. Saumu yauman yuftiru yauman. Masya Allah, ini adalah sahabat Abdullah bin Amru bin As yang menawar amal soleh lebih di atasnya. Beda dengan kita, Pak. Kita ini kasih amalan ibadah itu nawarnya lebih rendah, ya, Pak. Enggak mungkin di bawah atasnya. Jangan tawari puasa Senin, Daud minta Senin Kemis. Beda dengan sahabat. Maka Rasulullah berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr bin As, la takun misla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Ya Abdullah bin Amr bin As, janganlah engkau seperti si fulan, ya. Dulu dia rajin sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Masya Allah ya. Masya Allah, ini luar biasa. Kita bayangkan. Tapi Nabi itu juga, Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Tidak menyebut nama, Pak. Jangan seperti si fulan. Ini Masya Allah, Nabi tidak menjatuhkan harga diri seorang. Dia dulu rajin sholat malam, sekarang meninggalkan. Maka mari kita menjaga keberlangsungan suatu amal soleh. Kenapa Bilal itu terompahnya di surga, padahal beliau masih hidup? Karena semasa hidupnya dia selalu menjaga wudu. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, Anda bayangkan, Pak, Nabi itu tatkala turun surat Al-Muzammil, ya, Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ya. Coba yang baca Quran, baca surat Al-Muzammil yang sebelum terakhir, Pak. Surat Al-Muzammil ini surat yang Masya Allah, yang Allah turunkan kepada nabinya di awal-awal wahyu turun. Surat Al-Muzammil. Saya pinjam Quran, Pak. Sudah ketemu, Pak, Al-Muzammil? Coba baca, Pak, yang sebentar ya. Surat Al-Muzammil
Ayat yang ke-20, Pak. Coba baca, Pak. Dah ketemu, Pak? Muzamil? Ya, monggo, Pak, baca, Pak. Ya. Ayat 20, Pak. Ya. Coba dibaca artinya, Pak. Ya. Ini, Pak, ini soal Muzammil turun ini. Ya yuhal Muzammil kumil laila ila qalila nisfahu awingkus minhu qalila. Ayat ini turun menjadi salah satu surat ya yang mewajibkan nabinya sholat malam. Khusus untuk nabi. Dimulai dari ba'da Isa. Jadi nabi itu ya diwajibkan oleh Allah khusus untuk sholat malam ya, sholat malam ya. Masya Allah ya. Ini selama 1 tahun penuh, Pak. 1 tahun penuh beliau ini diwajibkan untuk sholat malam. Kemudian Al-Muzammil yang dibaca tadi, ayat 20 ini, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusiyal laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wa Allah yuqaddiru laila wa nahar. Ini ayat yang membatalkan ya Nabi sholat semalam suntuk ya. Karena sesungguhnya Allah mengetahui ya mampunya 2/3. Ini ayat ini turun yang ayat yang ke-20 ini, maka tidak lagi menjadi sebuah kewajiban untuk nabinya yaitu sholat semalam suntuk. Berarti apa? Nabi Muhammad itu sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail, untuk berdiri panjang dan lama. Dididik sholat malam 1 tahun penuh dengan durasi yang cukup panjang, Pak. Masya Allah. Jadi sudah mendapatkan apa ya? Mendapatkan apa? Pendidikan. Sudah ditatar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kuat. Kenapa? Supaya kuat. Karena ini ayatnya ini yang ke-5, inna sanulki alaika kaulan sakila. Karena engkau akan mendapati perkataan yang berat itu dakwah. Jadi para penggiat dakwah, para mubalik, para ustadz, para ulama, para kiai itu seharusnya ditempa dengan sholat malam. Supaya dia kuat. Karena inna sanulki alaika kaulan sakila. Ini ya, Masya Allah ya. Qiyamulail. Qiyamulail. Ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini yang hadis yang pertama ini adalah ini anjuran kita supaya kita menjaga amal soleh supaya terus berlangsung ya. Terus berlangsung, terus berjalan. Kita lanjutkan babnya, bab yang baru. Coba buka ayatnya, Pak, yang bawa bukunya. Bab yang baru ini. Ya.
Surat Al-Hijr ya, ayat 88 ya. Dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Terus selanjutnya Ali Imran ayat 159 walaupun dapat qalbi la yaqaddu min qawli. Kiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya, ini perintah wakhfid janahaka lil mu'minin. Kita disuruh merendah kepada orang-orang mukmin, adillatin alal mukminin, bersifat lemah lembut kepada orang-orang beriman. Kenapa, Pak? Orang beriman itu yukrom, dimuliakan. Apapun namanya, kalau orang itu beriman kepada Allah harus kita muliakan. Betul, Pak? Orang beriman itu yukrom, dimuliakan. Ada kisah nyata di Inggris, Pak. Masuk Islam gara-gara celana dalam, Pak. Jadi ada seorang ibu kerjanya apa itu namanya? Tukang laundry. Ngelondri mahasiswa. Dia kalau ngelondri mahasiswa muslim, seorang muslimah, itu heran. Kenapa? Tidak kotor, tidak kotor. Beda dengan yang non muslim, karena tidak ada syariat cebok, tidak pernah pakai air dan yang lainnya. Ini gara-gara maaf ya, celana dalam itu dia masuk Islam. Karena Islam menjaga apa? Kebersihan. Maka seorang muslim itu yukram, dimuliakan. Apapun namanya, seorang orang yang beriman kepada Allah itu harus kita muliakan. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Bersifatlah rendah ya. Lemah lembutlah engkau kepada orang-orang yang beriman. Dalam Al-Imran ayat yang 159, walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Kalau sekiranya engkau Muhammad, engkau keras, ya, berhati keras ya, kasar ya, lang faddu min haulik. Maka mereka para sahabatmu ya, orang yang mau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini, ada dua hidayah, hidayah irsyad sama hidayah taufik. Nabi itu memberikan hidayah apa? Irsyad. Kalau hidayah taufik itu milik Allah. Buktinya pamannya tidak bisa masuk Islam. Nabi yang memberikan hidayah irsyad, hanya bisa memberikan hidayah irsyad. Tapi hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda bisa bayangkan bagaimana Nabi ini orang yang Masya Allah ya, yang mulia akhlaknya, orang yang lemah lembut hatinya ya. Tapi perlu diingat ya, Nabi ini juga kadang-kadang tegas. Nah, ini saya bacakan. Kadang-kadang Nabi tegas di dalam kitab Umdatul Ahkam. Nah, ini saya bacakan. Ini kadang-kadang Nabi itu juga lembut, tapi dalam kondisi tertentu Nabi pernah mengucapkan kalimat yang tegas, yang keras. Saya bacakan dalam kitab Umdatul Ahkam. Al-Hadis Rabi' an Jabir radhiyallahu an, di dalam bab tentang salat Idaini. Syahidtu ma'a Nabi sallam yaumul Id fabada bi shalah qabla khutbah bil adanin wal iqamatin summa qama mutawakkian ala bilalin fa amara bit taqwallah ta'ala wa hassa 'ala taatihi wa wa'adhan nasa wa dzakkarahum. Kemudian summa madha hatta at-nisa. Jadi Nabi itu berkhutbah di hari Id. Itu khutbahnya dua kali, Pak. Khutbah pertama beliau berkhutbah di hadapan para laki-laki. Karena jarak laki-laki dan perempuan kan jauh, Pak. Nah, sekarang mungkin khutbah sekali bisa ada mic ya. Kemudian summa madha. Kemudian Nabi berjalan hatta at-nisa, kemudian sampai kepada para wanita yang ikut sholat Id itu, fawa'adhunna wa dzakarahunna. Nabi memberikan nasihat, mengingatkan mereka, wa qala ya ma'syaron nisa. Maka Nabi berkata, wahai para wanita, tasaddaqna, sedekahlah, fa inna kunna aksaru hatta bi jahannam. Ini Nabi berucap keras, Pak. Karena kalian itu, kebanyakan wanita itu
menjadi kayu bakar neraka jahanam. Nah, kan tegas Nabi ya. Keras Nabi. Faqamat imra'atun min sittatin nisa. Maka berdiri seorang wanita di tengah-tengah para kerumunan wanita itu. Saf'aul khaddaini, yang kemerah-merahan, yang merona pipinya. Faqalat lima ya Rasulullah. Kenapa para wanita itu banyak menjadi kayu bakar neraka jahanam? Li'anna kunna tuksirna sakata. Karena kebanyakan wanita itu mengeluh. Pemenang pandemi ya. Gajinya separuh ini ya, banyak mengeluh. Banyak mengeluh beban hidup ya, mengeluh ya. Yang kedua, wa takfurnal asira, mengkufuri al asir itu pendamping, suami. Kufur nikmat, tidak mengingat pemberian suami. Sing dijaluk muhae ya. Maka kemarin ya di Jawa Timur mengatakan janda itu 2,7 juta, Pak. 2,7 juta. Kebanyakannya adalah mengajukan gugat cerai ya. Ya mungkin masalah ekonomi kebanyakan. Yang kedua KDRT, yang ketiga ditinggal mati karena pandemi Covid suaminya ya. Masya Allah ya. Faqala faja'alna tasaddaqna min hulliyahina yulqina fi saubi bilalin min aqratihina wa khawatimihina. Kemudian para wanita melemparkan, Pak. Melemparkan di kain yang di bentangan Bilal, apa? Cincin, anting-antingnya dilepas. Cincinnya dilepas. Kenapa? Sedekah itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan wanita ini ditutup dengan sedekah. Ini Nabi ucapannya keras ya. Kebanyakan wanita ini hatobil jahanam, menjadi apa? Kayu bakar neraka jahanam. Tergantung kondisi yang kenapa Rasulullah berkata keras dan tegas itu? Karena ada maslahat. Ya, ada apa? Maslahat yang harus disampaikan. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sallam ittaqun nara walau bisyikkin tamrah. Takutlah engkau terhadap api neraka walaupun hanya mensedekahkan separuh dari kurma. Separuh biji kurma, Pak. Sangat remeh ya. Faman lam yajid bi kalimatin thayyibah. Kalau engkau tidak mendapatkan sedekah yang Anda bisa sedekahkan, cukup dengan ucapan yang baik ya. Karena ucapan yang baik itu adalah sedekah. Mutafaq alaih. Nah, ini Masya Allah ya, sedekah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Dan kalimat yang baik itu sedekah. Wa an Abi Dar radhiyallahu an, dari Abu Dar qala sallam la tahqiranna min ma'ruf. Janganlah engkau meremehkan sesuatu yang ma'ruf, yang baik. La tahqiranna min ma'rufin syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Saya tanya, apa amal yang terbaik, Pak? Sebagai penutup, amal yang terbaik kan? Ada tahu apa ahabul amal ilallah? Apa amal yang terbaik itu, Pak? Kenapa tersenyum di hadapan saudaranya ini termasuk bagian yang ma'ruf? Ada yang tahu? Apa yang terbaik? Ahabul amal ilallah udkhulu surur fi qalbil muslimin. Amal yang paling baik, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memasukkan rasa senang di hati orang beriman. Termasuk kita bertemu dengan tersenyum, senang.
apalagi hari ini kondisi pandemi bisa menyenangkan seseorang, menggembirakan mereka ini termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat orang muslim, orang mukmin gembira. Ini ya. Tapi jangan disalah persepsikan, nanggap dandut koplo ya gembira Pak ya, gembira yang salah. Ya ini, gembira yang salah ya. Gembira yang tidak benar, yang melanggar syariat. Ini mari kita asah kepekaan kita dalam kondisi pandemi ini, di tengah-tengah saudara kita yang mungkin ya kehilangan pekerjaan, mendapatkan gaji cuma separuh. Saya punya murid ngaji kerja di PEN itu di mana, di toko pakaian itu Pak, Semarang ya, mana itu ya. Itu sehari berangkat saya tidak, gajinya ya separuh, separuh. Dalam kondisi pandemi ini ada yang mungkin tidak punya pekerjaan, ada yang lainnya. Maka kondisi ini kita syukuri, kita masih diberi Allah SWT kemampuan, masih bisa berjalan dan punya kelebihan, kita bisa memberikan pada saudara kita. Saya agak kecewa kemarin tatkala saya takziah kedua ke rumah teman saya ya. Dulu juga murid ngaji saya di Secang. Istri saya tak suruh ke sana untuk ngasih sesuatu itu ya. Ternyata tatkala sakit seminggu itu Pak ya, itu sama sekali tidak ada uang. Tapi dia nggak ngomong waktu itu Pak, nggak ngomong di Masya Allah. Sehingga kita sendiri tidak tahu kalau di detik-detik menjelang beliau wafat itu di rumah tidak ada sama sekali uang. Istrinya mau pinjam uang juga tidak boleh. Masya Allah. Saya nggak, wah ini mungkin ya apa teman-teman kurang peka dan yang lainnya. Saya sendiri juga merasakan ya. Saya beristighfar kepada Allah SWT. Maka Masya Allah ya, ini saya juga menghargai bagaimana dia tidak mau hutang ya. Karena memang Nabi tidak pernah mau menyolatkan orang yang punya hutang sebelum ada yang menanggung ya. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di dalam kondisi seperti ini, mari kita bisa menggembirakan orang beriman dengan suatu amalan, maka ini termasuk amal yang paling Allah cintai. Habbul amal ila Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dulu kajian kita di kesempatan malam hari ini dengan kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana qul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.